يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibadah yang tidak terbatas oleh waktu ataupun keadaan. Karena kalau kita perhatikan bersama, ada banyak ibadah yang memang dia terbatas oleh waktu, terbatas oleh keadaan begitu. Misal kayak sholat. Sholat itu kalau yang wajib ya kan sudah ada waktunya. Sehingga tidak dilakukan sholat 5 waktu itu di luar dari waktu yang ada atau perintah kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu kalau keadaan karena ada masanya seseorang perempuan khususnya ketika dia haid, ketika dia nifas, maka pada saat itu keadaanlah yang membuat dia tidak bisa melakukan sholat itu. Sehingga dia benar-benar tidak sholat sama sekali gitu nah. Begitu pula dengan puasa. Kalau puasa yang wajib hanya di Ramadan waktunya, atau kalau yang puasa secara umum hanya ada di siang hari. Kalau malam jelas tidak ada puasa. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas, mereka tidak melakukan puasa, berarti terbatas itu nah, terbatas oleh waktu, terbatas oleh keadaan. Ibadah itu tidak bisa dilakukan. Baca Quran juga sama, bahwa tidak bisa kita baca Quran ketika dalam keadaan junub atau berhadas besar. Tidak bisa kita baca Quran, bahkan begitu pula dengan perempuan yang haid, nifas begitu. Artinya sama, bahwa ibadah baca Quran pun juga terbatas oleh waktu, oleh keadaan begitu. Nah, kalau diperhatikan satu-satunya ibadah yang dia tidak terbatas oleh keadaan, terbatas oleh waktu adalah ibadah zikir. Jadi zikir itulah bagian daripada ibadah. Kan faqad ajma'al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhdits.
wal junubi wal haidhi wan nufasa. Seluruh ulama sepakat boleh seseorang itu untuk berzikir baik dengan hati saja ataupun bahkan dengan lisannya, meskipun orang tersebut dalam keadaan berhadas. Maksudnya berhadas kecil, tidak sedang tidak wudu gitu kan. Walil junub atau dalam keadaan hadas besar. Kan orang yang sedang berhadas besar sama sekali tidak terlarang untuk mengucapkan zikir-zikir itu. Begitu pula dengan perempuan yang haid, dengan perempuan yang nifas, tidak ada masalah kemudian mereka berucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau la ilaha illallah ataupun istighfar, juga salawat kepada Nabi termasuk doa. Makanya dulu kita sampaikan sholat id itu baik Idul Fitri ataupun Idul Adha kan tetap dianjurkan untuk hadir ke tempat sholat itu, ke di mana orang mengadakan sholat id meskipun perempuan itu sedang haid. Dia tetap diminta datang untuk menghadiri sholat id. Hanya dia tidak melakukan dua hal untuk sholatnya dan masuk berada di dalam atau diam di dalam masjidnya. Kenapa dia tetap diminta datang? Karena dia bisa saja untuk baca ikut takbirannya. Nanti imamnya khutbah dia mendengarkan ataupun kemudian imam berdoa dia juga ikut berdoa. Karena itu tidak terbatas. Nah ini bagian daripada zikir-zikir itu. Jadi zikir kalau secara garis besarnya dia meliputi segala macam yang sifatnya mengingat ataupun menyebut Allah, maka dia disebut dengan zikir. Ada orang begini, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan ini, atau Allahumma, berarti sedang menyebut asma Allah, maka disebut zikir sesungguhnya gitu. Tapi dalam bentuk doa. Berarti doa itu juga bagian dari zikir gitu. Nah, ketika dia berucap subhanallah, dia menyebut Allah di situ hanya dalam bentuk tasbih namanya kan. Nah, berarti apa? Semua yang bahasanya ada menyebut Allah di sana, maka dia secara umum kategorinya zikir sebetulnya. Dan ini tadi sekali lagi dia tidak terbatas oleh waktu ataupun keadaan. Atau inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ucapan seperti itu. Maka dia bagian daripada zikir. Lalu zikir ini ada yang sudah ditentukan cara bacanya kan. Maksudnya sudah ditentukan dalam bentuk ini loh yang harus dibaca di waktu tersebut. Misal dalam sholat, orang sholat itu kan isi sholat seseorang itu di sana ada zikir. Contoh yang sifatnya wajib zikirnya. Jadi zikir ini kalau secara umum kan hukumnya sunnah. Tapi zikir itu bisa saja di sana nanti akan ada yang sifatnya wajib ketika di kondisi sholat. Begitu hendak mulai sholat, pertama kali sholat itu dihitung masuk dalam sholat itu dengan apa? Dengan takbir. Berarti di sana berzikir mengingat Allah dengan cara berucap takbir, membesarkan Allah, Allahu Akbar. Karena dia di awal disebut dengan takbiratul ihram. Ini hukumnya wajib. Lalu kata Imam Nawawi, annal adhkar al masyru'ata fi sholati wa ghairiha, zikir-zikir yang sudah ditentukan. Kan ucapan Allahu Akbar itu memang harus itu yang dibaca ketika mulai sholat. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Artinya sudah ditentukan cara bacanya itu. Wajibatan kanat au mustahabbatan.
Yang mana zikir ini wajib, ya kan? Wajib, bertakbir itu wajib, bila tidak, ya tidak sah salatnya. La yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi. Tidak terhitung, tidak dinilai apa-apa atau tidak dianggap sama sekali hatta yatalaffaza bihi. Tidak dianggap, tidak terhitung apa-apa kecuali dia memang harus diucapkan dengan mulutnya, bihaitsu yasma'u nafsuhu, sampai telinganya sendiri mendengar, sampai dirinya sendiri mendengar ucapan itu. Maksudnya gini, kalau ada orang sholat lalu dia bertakbir cuma dibacanya dalam hati, itu nah takbirnya, tangannya diangkat. Sementara kan kita sudah bahas tangan ini tidak wajib, tapi dia mulai sholat, Allahu Akbarnya itu dibacanya dalam hati. Maka ini tidak dianggap apapun. Tidak terhitung, tidak bernilai apa-apa. Berarti apa? Dia meninggalkan yang wajib, pasti tidak sah sholatnya. Gitu nah. Bisa dipahami lah. Nah, atau zikir yang sunnah. Dalam sholat lah, ini dalam sholat. Bacaan ruku, bacaannya Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan ruku, bacaan sujud atau bacaan i'tidal, Rabbana lakal ham itu zikir, tapi zikir dalam bentuk sunnah. Sama saja mau sunnah mau wajib, kalau dia tidak diucapkan dengan mulutnya dan sampai tidak didengar oleh telinganya, maka itu tidak bernilai apa-apa, tidak dihitung gitu nah. Maksudnya kalau kita ruku, lalu kita bacaan tapi dalam hati bacaannya, maka dia dianggap tidak ada. Bisa dipahami lah. Kesimpulannya berarti apa? Tapi kan dia hukumnya sunnah, sehingga dia tidak dapat pahala apa-apa, cuma sholatnya tetap sah karena dia tidak wajib itu. Kesimpulannya kayak sholat, contohnya tidak ada istilah dalam hati. Bacaan sholat itu nggak ada dari awal sampai akhir, nggak ada yang dalam hati, kecuali niat aja nanti gitu nah. Kalau niat memang dari awal disuruh dalam hati untuk niatnya. Selain itu, makanya mohon maaf, mungkin kita pernah lihat ada orang sholat tuh begini, kayak merenung aja beliau, qomat kamit juga tidak mulutnya, tahu-tahu ruku. Gitu kan? Tahu-tahu ruku. Nah, nggak bisa. Dalam arti apa? Dia tidak dihitung apa-apa yang kayak gitu tuh. Karena wajib hukumnya untuk mengucapkan itu, bukan sekedar diucapkan saja, bahkan wajib sampai telinganya sendiri mendengar. Makanya kalau kita untuk yang wajib lah, misalkan sholat di rumah, sholat subuh tidak sempat ke masjid, agak terlambat misalkan kita bangun karena ngantuk sekali, bangun lampu tidak dinyalakan, masih gelap, langsung karena sambil ngantuk jadi malas mulut nih berucap, akhirnya sholat melakukan gerakan itu tapi dia tidak berucap, bahkan berucap mungkin tapi terlalu pelan, Allah, pelan sekali, maka tidak sah sholatnya. Gitu nah. Karena tadi kewajiban untuk berucap sampai didengar telinga sendiri. Bisa dipahami? Oke, itu dalam sholat. Itu dalam sholat lah. Sekarang di luar sholat. Tadi wirid setelah selesai sholat itu, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Ada masanya kita tuh kayak malas baca itu. Lalu sambil senderan aja, sambil bertasbih tangannya begitu. Cuman karena malas berucap, dalam hati aja itu dibaca. Maka dia tidak terhitung apapun. Nggak ada nilainya apa sama sekali gitu. Bisa dipahami lah. Yang harusnya dia dapat pahala loh itu.
Tapi tidak jadi tidak dapat pahala apa-apa karena dia bacanya dalam hati. Nggak bisa dalam hati maksudnya. Harus terucap, bahkan harus didengar telinganya sendiri. Nah itu sama karena zikir ini sudah ditentukan gitu. Itu yang dibaca. Termasuk di dalamnya doa lah. Berarti apa? Nanti karena Allah Maha mendengar, doa itu bisa saja dikabulkan. Tapi tidak bernilai pahala apa-apa ketika orang berdoa diam. Dalam hati saja. Jadi doa, kenapa doa itu diucapkan? Supaya ada nilai pahala zikir di sana. Makanya doa itu jangan dalam hati gitu. Meskipun dalam hati bisa tetap terkabul. Karena Allah tadi Maha mendengar, Maha tahu, bisa tetap terkabul. Tapi dia tidak dapat pahala bagian daripada ucapannya itu. Nah karena tadi doa itu bagian daripada zikir. Jelas lah. Kalau masalah terkabul itu lain lagi. Ini masalah dia dapat pahala terhitung orang yang berzikir. Atau begini, ucapan salam. Ucapan salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah serta keberkahan dari Allah untuk kalian. Terjemahnya begitu. Berarti apa? Jelas salam itu doa. Cuma cara doanya harus menggunakan kalimat Assalamualaikum. Lalu saya begitu di sini mengucapkan salam dengan Bapak Ibu semua dalam hati aja. Hati. Akhirnya apa? Saya tidak bernilai mendoakan apapun karena tidak terucap salam itu. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajib apa? Bingung sudah mas itu. Nanti aja ditanya itu. Kan wajib itu ada dua lah. Wajib ini sama dengan fardu lah. Maksudnya bahasa lain dari wajib adalah fardu. Kalau disebut fardu, disebut juga wajib sama aja, cuman beda kata aja, maknanya sama. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Berarti wajib itu sama aja, beda penyebutan aja. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Salat 5 waktu hukumnya fardu atau wajib ain. Sehingga dia tidak bisa diwakili atau tidak bisa diwakilkan. Makanya pasti tidak benar kata-kata lagi nongkrong sama-sama atau lagi duduk sama-sama waktu sholat, kawan mau sholat kita bilang saya titip aja lah. Nggak bisa. Karena dia wajib ain, masing-masing punya kewajiban itu harus menyelesaikan masing-masing sendiri gitu. Beda dengan kifayah. Gitu. Nah, menjawab salam hukumnya adalah wajib kifayah. Saya ucapkan salam hukumnya sunnah. Saya mengucapkan salam itu berarti kalau saya nggak ucapkan salam sebetulnya nggak apa-apa. Cuma saya kehilangan pahala sunnah. Lalu saya ucapkan. Begitu saya ucapkan, semua yang hadir ada beban di situ, kewajiban untuk menjawab. Namanya wajib atau fardu kifayah, tapi seandainya tidak semua menjawab, diwakili hanya satu orang saja, kewajibannya sudah gugur. Semakin banyak yang jawab semakin baik. Bisa dipahami? Jadi wajib kalau kifayah kan maknanya adalah kewajiban yang dibebankan untuk semua tapi bisa diwakili. Kalau dalam channel televisi itu SCTP dia. Satu untuk semua. Ya kan? Itu kifayah berarti. Nah, begitu saya ucapkan salam, berarti Bapak Ibu punya beban kewajiban untuk menjawab salam. Minimal nanti satu orang yang mewakili untuk menjawab. Sekarang saya ucapkan salam, lalu Bapak Ibu jawab dalam hati semuanya. Jawaban ucapan salam saya itu dijawab oleh Bapak Ibu dalam hati. Maka tadi rumusnya itu tidak dianggap menjawab masih. Sehingga berarti ada terhutang kewajiban. Maka dia harus terucap gitu nah. Karena zikir ini sifatnya sudah baku begitu ucapannya. Sudah ditentukan itu. Bisa dipahami? Dulu kita sampaikan hari ini yang bentuknya doa atau sifatnya tadi kayak ucapan salam masuk kategori zikir sama dengan kata-kata tadi tidak bernilai apapun
kecuali dia lafazkan atau dia ucapkan. Satu-satunya yang bisa mengganti dilafazkan atau diucapkan ini adalah dengan cara ditulis. Hari ini dalam bentuk WhatsApp kita di media sosial atau akun-akun media sosial. Saya kirim pesan, saya tulis di dalam pesan WhatsApp itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Bapak Ibu melihat pesan itu, atau saya kirim ke salah seorang dari Bapak Ibu. Bapak Ibu balas ucapan salam yang saya tulis itu dengan cara copy paste jawabannya dari punya orang. Atau pakai stiker, sudah ada kan? Tidak repot mengetik. Maka tidak terhitung menjawab masih. Hatta yatalaffaza bihi. Bisa dipahami lah. Jadi kalau dianggap mengucapkan salam itu, kalau ngirim pesan diawali dengan diketik sendiri, itu aja yang mewakili. Baru dianggap mengucapkan salam. Tapi kalau mengucapkan salam dengan cara kirim stiker, yang mana stiker itu tulisannya Assalamualaikum memang. Ada bunga-bunganya, warna-warni dia kirim itu, maka itu tidak dianggap mengucapkan salam. Sehingga nanti tidak dijawab tidak masalah. Dan ibu tidak dapat pahala apa-apa yang kirim kayak gitu. Hatta yatalaffaza bihi, kalau memang mau bisa copy paste nggak apa-apa, diteruskan boleh aja, pakai stiker tidak masalah, tapi syaratnya waktu mengirim diucapkan, baru ada nilainya gitu. Nah, kan kayak kita orang meninggal dunia, di grup telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan di jam sekian, lalu ada yang berkomentar innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita melihat itu, langsung kita teruskan lagi innalillah wa inna ilaihi rajiun ini tanpa kita ucapkan, karena kita nggak nulis, maka kita tidak dapat kebaikan apapun di sana. Mayatnya juga tidak dapat kebaikan apapun. Kalau mau diketik, tulis innalillah wa inna ilaihi rajiun. Repot, akhirnya apa? Di copy aja itu atau punya stiker khusus sudah simpanan. Ini untuk orang meninggal, ini untuk orang sakit, siap sudah. Kan lengkap sudah, nih untuk orang kawinan. Lengkap pokoknya stiker tuh, bila ada acara ini ditaruh. Nah, dia tidak dapat apa-apa, tidak disebut zikir kalau yang dia tidak nulis, kecuali dia kirim itu seraya mulutnya berucap innalillah wa inna ilaihi rajiun, baru dapat pahala gitu. Jelas? Bisa dipahami maksudnya? Jadi ini penting karena hari ini kita mengalami kondisi itu, ya. Kita bertemu, karena hari ini saya pribadi ketika berinteraksi dengan banyak orang, bukan yang muda aja yang pakai stiker nih, yang tua-tua pun bisa berstiker sekarang. Jadi bukan sekedar anak muda aja. Saya tuh bisa WA dengan beliau sudah sepuh, ya mohon maaf bahasanya kai-kai sudah, atau nenek-nenek. Stiker juga sih Din kirim. Berarti canggih juga sudah. Nah ternyata tuntunannya, karena semua orang sudah melakukan itu atau menggunakan itu, dalam fikih diatur kalau mau dapat pahala, pilihannya satu tadi, diketik sendiri, repot menulis, ya sudah pakai stiker, mulutnya jangan lupa berucap begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita simpan stikernya, begitu ada yang meninggal kita taruh itu seraya kita berucap, maka dapat pahala di sana, dan disebut berzikir tadi gitu. Nah, kan itu bagian daripada zikir juga, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau tidak didapat apa-apa ketika tadi yang dia tanpa terucap. Lebih parah lagi gini, ini meninggal dunia, banyak yang mendoakan, kita tiba-tiba nulis atau kita kirim Al-Fatihah, tidak ada nilainya apa-apa itu lah. Jangankan itu, orang sholat baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah.
Ngerti lah? Imam sholat, memimpin sholat, lalu beliau baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Fatihah, tidak sah. Biar banyak Al-Fatihahnya tetap tidak sah. Apalagi tulisannya Al-Fatihah 3 kali, jelas tidak sah. Berarti yang dimaksud Al-Fatihah itu yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, baru ada nilainya gitu nah. Baru terhitung. Makanya tadi bahasanya la yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi. Artinya gini, kalau Bapak Ibu mau nulis Al-Fatihah, pastikan begitu menulis atau mengirim kata-kata Al-Fatihah itu langsung kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai selesai baru terhitung nilainya. Kalau enggak ya enggak ada apa-apanya. Kata-kata kosong aja bahasanya. Nah, jadi hal ini kelihatannya sepele, tapi bagi dalam fikih karena telah diatur sedemikian rupa, di situ ada kebaikan pahala yang didapat gitu. Dan ini masuk kategori zikir. Masuk kategori zikir dengan tulisan-tulisan itu ataupun dengan stiker hari ini yang ada dengan cara tadi cukup difahami itu diucapkan. Pokoknya kalau tidak ditulis sendiri mulutnya berucap. Kalau dia menulis sendirilah maka dia tidak perlu berucap, sudah terwakili karena bisa mewakili memang tulisan itu. Kita nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita ketik gitu nah, kita tulis sendiri. Itu tanpa kita berucap pun terhitung salam dia. Tapi kalau kita tidak menulisnya karena sudah siap, sudah ada tadi, dia tidak bernilai apa-apa kecuali waktu kita kirim, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam dulu sudah kita sampaikan, dia diminta menjawab sesuai dengan ucapan itu. Maksudnya gini, kalau ada orang nulis Assalamualaikum titik. Berarti yang terbaca itu hanya Assalamualaikum, tidak warahmatullah, tidak wabarakatuh. Berarti minimal kewajiban kita menjawab itu Waalaikumsalam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dijawab dengan yang lebih panjang atau minimal sama dengan ucapan itu. Nah, kalau kewajibannya lah, makanya kan Nabi itu pernah gini. Nabi itu ada orang datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab Waalaikumsalam. Sampai situ aja Nabi jawab. Nanti ada lagi yang kedua datang, Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai segitu mengucapkan. Nabi juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ingin mengajarkan minimal jawaban salam itu sama dengan yang diucapkan. Kalau dalam tulisan berarti apa? Dalam pesan, kalau ada orang ngirim pesan ke kita, Assalamualaikum WRWB, ya kan? Ya nggak apa-apa, karena pesan itu memang bahasa singkat, gitu. Di bahasanya disingkat, tapi kita sudah maklum. Maka nanti berarti apa? Kewajibannya wajib menjawab sampai WRWB juga. Waalaikumsalam WRWB, wajib sampai situ loh jawabnya. Kecuali beliau nulis Assalamualaikum. Sampai situ aja. Nah berarti boleh jawab Waalaikumsalam saja. Atau kita tulis selengkapnya. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam WRWB. Lebih bagus. Maka bi ahsana minha tadi. Dengan jawaban yang lebih bagus. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah kalau yang kirim stiker itu rata-rata memang dia tertulis lengkap loh itu. Kalau ada orang kirim salam tapi pakai stiker itu saya perhatikan semuanya pasti lengkap dia. Bahkan tulisannya Arab, bagus sekali tulisannya. Ada bunga-bunganya di samping kiri kanannya. Pokoknya berwarna bagus. Kita kan tidak tahu dia ini berucap atau tidak waktu dia ngirim, ya kan? Sebetulnya kalau dia tidak berucap tidak wajib loh itu dijawab. Karena tidak ada makna, tidak bernilai apa-apa dia. Nah karena ketidaktahuan kita anggap saja orang ini berucap. Maka kita wajib menjawab. Kalau mau ditulis
wajib sampai WRWB nulisnya. Kalau mau kirim dibalas pakai stiker juga, ucapkan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu nah maksudnya. Jadi ada kemarin ibu-ibu bertanya, kata beliau, saya dikirimi orang ucapan salam dengan tulisan ASS, 3 huruf aja, ASS. Jadi saya jawab juga, kata beliau, saya tulis was, gitu aja kata. Betul Kak Ustadz, kata beliau. Jadi saya bilang kenapa was saja, karena katanya yang mengirim itu ASS saja. Nah, ini kalau kemudian dalam makna-makna tertentu akhirnya kan memiliki arti yang berbeda, berarti dalam fikih nanti dianggap apa, ini bukan salam, berarti betul aja dibalas was saja, nggak apa-apa karena aslinya bukan salam itu, gitu nah maksudnya. Lah kan gini, bahasa-bahasa singkatan itu kalau dia mungkin memiliki arti yang lain yang berbeda, maka itu yang dihindari gitu. Apalagi yang mungkin artinya bermakna buruk. Lalu tulisan salam itu jangan ditulis disingkat dengan tulisan ASS, karena dalam bahasa Inggris ASS ini bermakna buruk. Artinya ada kemungkinan ditafsirkan ke dalam bahasa Inggris yang artinya tidak baik tadi. Berarti apa? Jangan pakai ASS nulis salam itu, gitu nah. Mending pakai stiker lalu diucapkan. Atau kalau memang mau juga jangan ASS, tulis saja salam. Itu masih bahasa singkatan lah. Salam itu artinya semoga diberi keselamatan. Berarti bisa masih kalau tulisannya salam. Atau ditulis lengkap Assalamualaikum WRWB tadi, gitu. Nah, ini terkait beberapa ketentuan yang hari ini kita menemui itu. Adapun kemudian emot yang emosi apa? Yang stiker emoti yang ada jempol ataupun kemudian itu, karena ini hanya sifatnya bahasa-bahasa isyarat, ya tidak ada masalah mau pakai yang mana aja. Meskipun mungkin kadang kita tidak ngerti, kan ada kata-kata yang begini, yang gambar begini itu kan masih bingung, itu antara dua orang tangannya begitu atau orang yang begini, kan tidak jelas. Tapi karena dipahami secara umum nanti bagi orang seolah-olah begini, ya sudah, enggak apa-apa. Seandainya salah pun tidak masalah itu, gitu. Karena saya bertemu beberapa orang, dia memahami yang kayak gini, ada tangan dua gini kan, itu bukan tangan yang di depan dada gini, tapi dua orang yang tangannya iya kompak gitu. Nah, maka orang itu bertanya ke saya, ini kompakkah atau yang di depan sini? Saya bilang terserah aja. Oh, artikan yang mana? Nah, tapi karena tadi India tidak terikat sifatnya duniawi dalam arti tidak dalam hukum agama, ya tidak ada masalah. Hukum dasarnya adalah boleh. Ya nggak apa-apa kalau itu. Atau kemudian gambar emosi-emosi yang berita duka. Ya kan, berita duka sekalinya ada yang membalas dengan keluar air mata di sini, tapi bentuk ketawa. Ini kan tidak pas saja kan. Tapi ya nggak apa-apa. Salah menggunakan emosinya aja gitu. Tapi ya tadi tidak dalam bentuk doa, tidak dalam kata yang baku, sudah dalam agama masuk kategori zikir. Mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya. Jadi sekali lagi bahwa zikir ini tidak berbatas lah. Kan orang sholat itu wajib berdiri, kalau enggak bisa ya duduk, nanti palingan berbaring, itu pun dengan cara khusus kan. Kalau zikir kan enggak ada aturan khususnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berarti zikir itu keadaannya sambil berbaring-baring, sambil duduk, sambil berdiri. Tidak terserah aja, bisa saja dilakukan. Karena memang berbeda tadi dengan aturan-aturan ibadah yang lain. Makanya zikir adalah sesuatu ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan apapun dia bisa gitu melakukan zikir ini.
Baik, itu sebagai pengantarnya seperti biasa silahkan kepada jamaah Bapak atau Ibu. Ada dari beliau nanti. Ibu-ibu ada juga, boleh. Nanti ada dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya pernah mendengar salah seorang ulama mengatakan bahwa apabila kita sedang mendengarkan ceramah atau tausiah, kita tidak boleh sambil berzikir. Apa itu benar atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih, itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan tidak boleh sifatnya, hanya saja kemungkinan besarnya untuk menyimak ilmu itu semakin kecil peluang untuk bisa memahaminya dengan baik. Karena tidak mungkin satu pondok ada dua cinta. Ya, atau dalam bahasa syair itu tidak mungkin di satu hati itu ada dua hal di sana yang sama-sama di situ. Jadi kalau dari bicaranya bukan masalah hukum boleh tidaknya, tapi bicara tentang adab sifatnya. Beda dengan khutbah lah. Khutbah itu kan sama juga nasihat, tapi aturan khutbah ini baku dia. Kalau ada orang khutbah, kita juga di bawah sibuk dengan zikir kita, maka dianggap lagho, sia-sia Jumatnya bahasanya, atau bahasanya dia kehilangan nilai pahala Jumatan itu. Meskipun dia terhitung tetap sah karena belum sampai membatalkan. Tapi ya tadi dianggap lagho. Nah kembali ya tadi kalau bicara adab memang dianggap adabnya kurang di sana dikarenakan dua hal ini adalah dua hal yang baik, tapi ada momen di mana ilmu itu harus disimak ya. Harus dipahami gitu kan, ilmu itu harus didengarkan dengan baik. Itu yang membuat kalau dia berzikir, yang membuat kemungkinan konsentrasinya untuk menyimak ilmu tersebut dengan baik berkurang gitu nah. Makanya di situ kalau seandainya ada ustadz atau ulama, ada guru yang menyatakan bahasa tidak boleh, sebetulnya lebih ke arah adab. Misalkan ini, saya sambil menyampaikan kajian seperti ini, lalu Bapak Ibu semuanya bertasbih di tangan, apalagi sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan nanti menyimaknya mungkin tidak lagi fokus, istighfarnya pun mungkin tidak lagi maksimal. Karena kan istighfar, zikir yang terbaik itu adalah zikir yang terucap dengan mulut dan diingat dengan hati. Nah sementara pendengaran sebagian untuk mendengar kajian tersebut atau tausiah juga ingin mencerna dari apa yang disampaikan, itu saja yang kemudian tidak bisa tergabung karena kemampuan kita terbatas. Nah, jadi kalau sekali lagi kalau bicara bagian daripada hukum ya sebetulnya tidak ada masalah. Tidak kemudian terlarang tadi gitu. Karena juga zikir ini yang sifatnya umum, ada istighfar ataupun zikir-zikir yang lain, tasbih mau dibaca kan tidak terbatas hanya di waktu tertentu, kapanpun kan memang boleh tadi itu sifatnya. Makanya tidak masalah sebetulnya. Cuman tadi untuk kemaksimalan saja dan juga bagian daripada berupaya untuk mendapatkan memahami dengan baik apa yang tersampaikan dan juga untuk menghormati kepada yang menyampaikan. Ya tadi kalau semuanya pegang tasbih, semuanya berzikir, saya berceramah di sini, saya bingung ini betulan kah mendengar indah kah, gitu kan? Mungkin seperti itu. Satu lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
pertanyaan ini menyampaikan pertanyaan juga dari seseorang Ustaz, menanyakan kepada saya tentang mengucapkan kalimat Allah. Karena pernah saya dapatkan itu di dalam membaca Al-Quran itu jangan sampai ada terjadi penambahan atau pengurangan di dalam tanda baca gitu katanya. Nah, kemudian hal itu saya sampaikan, lalu dia balik menanya gitu tentang ucapan lafadz Allah itu menurut bacaan ilmu tajwid itu Allah itu dibaca 2 harokat gitu. Lalu bagaimana di dalam waktu membaca Allah itu bisa terjadi sampai panjang? Apakah itu enggak melebihi tanda baca gitu Ustaz? Jadi mohon pertanyaan itu bisa dicarikan jawaban karena terima kasih itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya termasuk yang tidak benar-benar mendalami secara khusus terkait ilmu tajwid, karena ternyata lah bagi kita orang awam, api itu warnanya apa? Warna api itu yang awalnya, yang pertama pokoknya langsung kalau melihat itu api gitu. Warna apa itu? Merah kayak itu? Anggap merah lah. Kayak oren-oren gitu nah. Kan bagi kita orang awam api itu begitu aja kan. Ternyata api itu ada loh sampai biru begitu nah. Nah, dalam ilmu tajwid itu ternyata saya memiliki beberapa teman yang memang dia fokus di ilmu tajwid. Saya baru paham, oh ternyata apa yang selama ini saya pelajari itu masih bagian api merah aja. Saya tidak sampai belajar ke api yang sampai berwarna biru itu. Nah, level tajwid itu ternyata begitu. Standar kita orang awam ini ya belajar dasarnya tajwid itu bahwa mat asli atau mat tabi'i itu 2 harokat atau lafaz Allah itu sendiri. Nyatanya saya pertama kali bertemu kenapa lafaz Allah itu bisa lebih panjang dalam fikih. Dalam fikih lafaz Allah yang harusnya Allahu Akbar khususnya dalam takbiratul ihram, ternyata dia bisa sampai dipanjangkan lebih jauh daripada itu. Berapa maksimalnya? 14 harokat. Panjang sekali kan? Ya ternyata, nah pada saat itu saya berpikir gini, kenapa fikih bertentangan dengan ilmu tajwid gitu? Kenapa kalau boleh dipanjangkan sampai sejauh itu? Sementara selama ini belajarnya Allah itu 2 harokat saja, tapi nyatanya ulama fikih menyatakan Allah dihitung cepat sampai 14 harokat tidak merusak makna Allah itu. Ternyata dalam kajian lanjutan ilmu tajwid memang bisa dan tidak melanggar aturan tajwid gitu nah. Gitu. Tidak merubah makna daripada Allah itu sendiri. Nah, itu yang kemudian oh, ternyata ada loh api itu warnanya biru gitu. Baru tahu. Nah, sehingga yang tadi kalau kemudian kita dalam ilmu tajwid lanjutan ternyata memang tidak hanya sebatas 2 harokat itu begitu. Meskipun tadi sekali lagi kalau kita mengambil standar api yang berwarna merah, ya lafaz Allah itu hanya 2 harokat yang disebut dengan mat asli selama ini kita ketahui. Nah, hanya masalahnya saya pribadi tidak pernah belajar secara khusus sampai sejauh itu. Tapi saya sifatnya hanya dengar-dengar dengan beberapa kawan-kawan. Betul. Jadi kalau ditanya akan berubah makna atau arti, jelas tidak. Tidak berubah dia. Tidak akan berubah makna atau arti. Kan memang ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang dia pendek dibaca panjang atau yang panjang dibaca pendek, artinya lain jadinya gitu. Artinya lain berubah akhirnya. Nah, untuk kata-kata Allah sendiri itu tidak dengan terbaca panjang lamnya itu
Itu tidak berubah kan. Bagi kita kan orang awam, Allah kayak biasa aja. Kalau orang yang belajar khusus lah dalam ilmu tajwid, dia harus jelas yang panjang itu lamnya bukan haknya kan. Maksudnya haknya belum disebut. Allah la-nya itu yang lama gitu, yang panjang kan. Tidak boleh terbawa haknya. Bisa dipahami lah. Kan huruf lam dengan huruf ha terakhir Allah itu, lafaz Allah itu. Allah. Nah, itu belum ada haknya sama sekali. Gitu. Ketika orang belajar tajwid kan begitu. Nah, saya tuh tidak sampai lebih jauh lagi, hanya sebatas tadi belajar tajwid bagian dasar yang mana sifatnya api itu merah masih gitu. Maka bagi yang tidak paham, jangan disalahkan bahwa salah ini. Kenapa biru? Mana ada biru? Beliau belum pernah belajar. Makanya menyatakan api, ada orang yang mengatakan api itu biru tadi, bahwa dia bilang padahal sudah ada iklan kompor gas yang asi api biru itu kan. Itu tanda berarti api itu yang ada yang biru. Gitu. Tingkat panasnya kan beda dia derajatnya ya, derajat Celcius bahasanya gitu. Mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi secara sederhana bahwa lafaz Allah yang dipanjangkan itu tidak merubah makna dan belum tentu salah ketika kelebihan daripada 2 harakat gitu. Nah, karena tadi dalam fikih sendiri ada yang membatasi diucapkan ulama fikih sampai 14 harakat itu. Mungkin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ditanyakan ini masalah junub. Kalau kita junub, ini kan bertanya yang keadaan hari-hari lah, enggak usah yang terlalu jauh. Keadaan junub kita yang saya tahu tuh tidak boleh mengucapkan basmalah kalau ngaji. Kalau yang di luar basmalah seperti makan minum kan biasa itu membacakan basmalah dalam keadaan junub. Tapi yang akan ditanyakan ini kita berzikir atau mengucapkan istighfar yang zikir ini kan ada yang panjang, ada yang pendek. Apa itu dibolehkan juga itu? Tidak termasuk yang lain itu. Oh iya. Itu dalam keadaan junub ini. Dalam keadaan junub. Iya. Kalau yang mengaji kan sudah kita enggak boleh kan. Tapi baca istighfar segala yang zikir itu kan ada yang pendek, yang panjang juga itu macam-macam itu. Iya. Ya, terima kasih. Orang yang junub itu maksudnya berhadas besar lah. Dalam keadaan hadas besar yang mana dia ini wajib untuk mandi. Karena dia wajib untuk mandi, maka mandinya disebut dengan mandi wajib. Karena kan dia wajib mandi gitu. Atau karena dia junub tadi bahasanya dia harus mandi, maka mandinya disebut dengan mandi junub. Berarti sama aja maksudnya kan. Atau yang dimaksud di sini dia dalam keadaan kotor dirinya, dalam arti bermakna berhadas besar itu, maka dia harus mandi, dan makanya mandinya disebut dengan mandi bersih. Nah, maknanya sama aja. Mandi bersih, mandi wajib, mandi junub atau mandi besar, karena hadasnya hadas besar, makanya dia disebut mandi besar, atau mandi basah. Padahal teori yang mandi basah ini yang kurang tepat, karena semua orang mandi itu basah. Ya, tapi saya coba memahami, tidak juga keliru sepenuhnya. Yang dimaksud mandi basah di sini adalah basah seluruh badannya. Karena ternyata di dunia ini ada orang mandi, bagian kepalanya tidak basah. Ya, dia mandi sampai sini aja kan. Nah, biasanya kalau saya perhatikan yang bisa begitu tuh memang lebih ke arah perempuan. Laki-laki itu jarang begitu. Dia kalau mandi pasti dari semuanya. Kalau laki-laki lah saya perhatikan gitu. Maka berarti apa? Kata-kata itu tidak sepenuhnya keliru. Tapi ini sifatnya bahasa aja. Mandi wajib, mandi bersih, mandi junub, mandi besar, mandi basah, maknanya sama aja gitu. Nah, artinya jangan terlalu dipermasalahkan dengan bahasa ini tadi. Lalu kembali ke pertanyaan bahwa orang yang dalam keadaan berhadas besar tadi, yang dia wajib untuk mandi tadi,
Pertama, larangannya apa? Ya jelas larangannya adalah membaca, melakukan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, membaca Al-Quran dan sekaligus menyentuh atau memegangnya, jelas. Apalagi diam di dalam masjid, bukan lewat lah, melintas, sebatas melintas saja maka tidak masalah. Tawaf, melakukan tawaf itu, kalau melihat Ka'bahnya berarti boleh, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu melakukan tawafnya. Dari sekian larangan tersebut, tidak ada larangan untuk mengucap lafaz Allah. Berarti orang yang dalam keadaan junub lalu kemudian dia berucap Allah, 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 maka tidak ada masalah. Atau yang kedua, dalam sifatnya berzikir tadi, ada lafaz Allah di sana tapi dalam kata-kata yang sudah ditentukan dalam agama, seperti Astaghfirullah. Saya memohon ampun kepada Allah, terjemahnya. Seperti Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu kan sudah kata-kata itu sudah dari agama, kata itu dibuatnya. Sama sekali tidak terlarang. Jangankan itu, bahkan salawat sekalipun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Orangnya lagi haid, orangnya lagi junub, orangnya lagi nifas. Sama sekali tidak terlarang untuk itu dibaca. Termasuk dia berdoa. Bahkan doanya diambil dari ayat Quran. Kan dia tidak boleh baca Quran. Tapi kalau dia baca doa yang mana doanya diambil dari Quran, tetap tidak masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Tapi dia baca dalam bentuk doa dalam keadaan junub tadi, maka tidak mengapa. Nah, artinya tidak diharamkan, tidak terlarang di sana, karena dia dianggap bagian daripada zikir. Ya tidak ada masalah. Makanya tadi di awal saya sampaikan, seluruh ulama sepakat, yang haid, yang junub, yang nifas, untuk berzikir, berzikir secara umum, ada di sana ada tasbih atau orang tahlilan. Jadi saya pernah mendengar cerita, ya mohon maaf lah, ini ada sedikit unsur-unsur dewasanya gitu, unsur-unsur dewasanya. Jadi beliau itu di kampung, dulu di Kalimantan Tengah, beliau itu di kampung yang biasa memimpin tahlilan gitu. Nah, entah kenapakah beliau itu habis sholat isya muncul nafsu dengan istri dan cocok. Jadi habis sholat isya itu beliau pulang ke rumah, sepakat ingin berhubungan badan. Selesai berhubungan badan, orang ngetuk di luar, minta tolong untuk mimpin tahlil. Baru selesai. Dan bukan sekedar tahlil, yasinan orang. Jadi pada saat itu bingung beliau. Sementara sebetulnya undangan itu sudah lama, cuman beliau tuh lupa. Kata beliau, akhirnya saya bingung, kata beliau. Kalau mandi dulu, ini lama, kelamaan. Akhirnya pakai baju, pasang baju. Kan tadi terlepas baju semua. Dipasang baju keluar. Beliau ini sudah paham bahwa kalau baca Quran hukumnya haram. Untuk baca zikir yang lain tidak masalah. Akhirnya beliau mimpin, siap, orang-orang sudah siap untuk baca Yasin. Kata beliau, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tidak masalah lah. Itu semua dibaca dalam keadaan junub, tidak terlarang. Sampai dimulai Al-Fatihah. Yang lain baca, beliau diam aja sudah. Kan tidak boleh lagi kan? Tidak boleh lagi baca. Orang baca Yasin, beliau tidak baca. Karena menjaga bahwa ini untuk beliau diharamkan. Sampai giliran memimpin tahlil, semua tahlil itu dianggap zikir, padahal ada ayat Quran di sana diambil, maka dia tidak masalah. Gitu nah maksudnya. Nah, tapi ya mudah-mudahan jangan kejadian di kita. Repot itu. Maksudnya jangankan kita yang memimpin, kita yang hadir pun ini payah ini. Oleh karena itu kalau mau bikin jadwalnya jangan terlalu awal. Ya malam-malam dikit lah, jam 9, jam 10 baru start. Itu betul-betul habis isya langsung gitu.
Jadi sekali lagi jawabannya tidak masalah, boleh saja. Rupanya itu janjian dengan istrinya mulai habis maghrib sudah perjanjiannya. Nantilah habis isya aja. Baik, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz menyambung tadi, ini misalkan kami habis berhubungan, ini ibaratnya lagi junub gitu. Iya. Lalu langsung kita sarapan gitu, atau malam gitu, makan pagi nggak apa-apa. Apa itu hukumnya, apa dibolehkan, apa bagaimana gitu Ustadz? Iya. Sebelum mandi bersih gitu Ustadz. Iya, oh iya. Yang kedua, satu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh panitia jangan dua, satu aja boleh bertanya. Langsung diambil mic-nya. Langsung dibawa. Jadi ini malah sabar-sabar aja. Nanti pas giliran Bapak jadi pengurus masjid baru. Sekarang jadi dari jamaah biasa dulu. Baik. Junub itu mohon maaf tidak mesti dengan bahasa berhubungan badan sampai akhirnya mohon maaf keluar sperma. Junub itu sudah terhitung orang yang junub ketika sudah masuk bagian kepalanya. Lah, enggak usah ketawa ibu-ibu. Makanya gini, dia didengar saja bukan dihayati. Gitu nah. Dan jangan dibayangkan, jangan dibayangkan. Maksudnya gini, seandainya, artinya biar tidak salah paham, sepakat suami istri melakukan hubungan, lalu sampai masuk kepalanya tiba-tiba berubah pikiran. Anda jadi aja, misalnya nih misalnya, sepakat nggak jadi, kata istrinya nggak jadi sudah, tiba-tiba hilang rasa moodnya, atau suaminya tiba-tiba ada kegiatan mendadak, dari status dia sudah dalam keadaan junub, artinya sudah wajib mandi, sudah wajib mandi wajib tadi atau mandi bersih tadi. Nah lalu yang ditanyakan, setelah misalkan berhubungan badan sampai selesai atau separuh jalan aja tadi nggak jadi, lalu lapar, hendak makan ataupun haus hendak minum, bolehkah? Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Kalau ditanya apa hukumnya? Hukumnya makruh. Makan minum sebelum mandi wajib atau mandi bersih. Tapi kalau mandi kepanjangan prosesnya. Sementara ini sangat lapar sekali. Pertama karena tadi statusnya makruh, seandainya dilanggar pun tidak berdosa. Tapi kalau dia menghindari itu jelas ada pahala di sana yang dia dapat. Nah dalam fikih ternyata diberi solusi, karena agama Islam itu adalah agama yang sama sekali tidak menentang naluri manusia itu sendiri, atau tidak bertentangan dengan kodratnya manusia dengan kondisi-kondisi seperti itu. Akhirnya solusinya apa? Oleh Rasulullah diajarkan dengan cara berwudu untuk menghilangkan kemakruhannya. Dengan kata lain begini, setelah berhubungan, kalau mandi kepanjangan prosesnya atau repot, akhirnya sementara mau makan sudah, sementara mau minum sudah, usahakan setidaknya berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak pun, tadi sekali lagi karena statusnya adalah makruh, sifatnya bukan haram, ya tentu tidak mengapa. Tapi dampaknya ternyata ulama kemudian melakukan penelitian, dia bisa menutup sebagian pintu-pintu rezeki. Nah, disebut dengan mewarisi kefakiran bahasanya. Oleh karenanya ya kita usahakan jangan dilakukan itu. Dalam arti ada pahala di sana, ataupun kemudian ada sisi-sisi lain yang kita harapkan bukan hal yang buruk terjadi. Ya salah satunya kan banyak sekali kitab Safinatun Najah, di dalam beberapa kitab lainnya saya temukan itu sepakat ulama turisul faqra dia.
mewarisi kefakiran. Maksudnya ada menutup pintu-pintu rezeki yang seharusnya bisa kita dapat saat itu dengan cara makan minum dalam keadaan junub tadi. Kadang kan ya tadi proses berhubungannya terlalu cepat, sementara masih panjang waktu subuh. Pasti lama. Kalau mandi sekarang kepikiran kalau malam pas mau lagi repot mandi 2 kali akhirnya. Nah solusinya adalah apa? Dengan wudu gitu, dengan wudu. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita sholat Isya ya, mengqadha sholat Isya, dan agar semuanya terlaksana atau bisa teramalkan di waktu yang lain, Bapak Ibu silahkan saja sholat isyraq gitu. Nah maksudnya untuk di subuh Sabtu, di pagi Sabtu ini aja kita yang mengqadhanya, supaya ya mungkin semuanya ada yang berharap ingin melakukan sholat isyraq juga, karena kalau waktu kita sebetulnya dikejar supaya sempat dua-duanya, cuman terkadang kita tanya jawab, saya menyampaikan terlalu panjang, ya waktunya tetap terlewati akhirnya. Jadi saya tetap lebih memilih untuk mengqadha dulu, tapi tetap saya sarankan kepada Bapak Ibu di hari-hari lain nanti laksanakan juga isyraqnya. Ya mudah-mudahan dalam keadaan kita hari ini, kenapa saya sampaikan saran ini, karena hari ini kita juga baru mendapat berita terkait haji kemarin, khususnya haji Furoda, bahwa pemerintah Saudi benar-benar tidak mengeluarkan visa Furoda itu, sehingga banyak yang sudah memiliki dana cukup besar, mampu sekali orang itu, tapi tetap saja tidak bisa melaksanakan haji. Artinya negara kita hari ini makin sulit kelihatannya, apalagi isu terbaru bahwa akan ada pemotongan kota ya, pemotongan kota haji. Oh di cancel tapinya, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun ini bagian daripada betapa sulitnya kita memenuhi rukun Islam yang kelima ini gitu. Nah, apalagi mohon maaf bagi kita yang secara dana sangat terbatas. Nah, salah satu Islam memberikan solusinya apa? Ya sholat isyraq gitu. Nah, seandainya Allah takdirkan sampai kita meninggal dunia kita tidak pernah berhaji, tapi dengan isyraq yang pernah kita lakukan, yakin saja bahwa di sana ada pahala yang juga kita dapatkan seperti orang yang haji dan umrah itu gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita baca doa selepas dari qadha salat Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.